Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Continuous Learning Motivator. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat video atau presentasi itu menjadi lebih interaktif. Bagaimana membuat presentasi menjadi lebih interaktif ini sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Apakah kita menggunakan Zoom slide Zoom, atau dengan menggunakan hyperlink yang ada difasilitasi oleh PowerPoint itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan tunjukkan bagaimana slide Zoom dan file-file hyperlink, slide hyperlink ini bisa menjadikan presentasi kita menjadi lebih interaktif. Saya sudah siapkan sebuah file. Di sini ada beberapa halaman dan di sini kita bisa melihat bagaimana file tersebut bisa menjadi lebih interaktif. Saya akan slideshow saja karena file ini sudah saya setting, sudah saya buat hyperlinknya, saya sudah buat teknik-teknik dan sebagainya. Baik, yang pertama untuk slide sendiri. Jadi ketika kita mau presentasi, kita tidak ingin mengurut atau bagaimana animasinya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan animasi setting. Nanti saya akan tunjukkan juga caranya. Contohnya, ini kita ada gerakan literasi nasional, ada 6 pokok atau 6 bahasan yang akan kita bahas. Tapi kita tidak ingin membahas berurutan, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau begitu kita tinggal bisa memakai animasinya saja secara standar. Tapi kita ingin setiap pokok-pokok bahasan tersebut akan muncul ketika kita mengklik bagian yang ingin kita tampilkan. Contohnya, saya klik 4, maka muncullah apa yang ada di dalam poin 4. Saya klik 2, muncullah dia di poin nomor 2, 1 dan 5 dan begitu seterusnya. Tapi di nomor 6 saya belum buat animasi yang menggunakan teknik seperti itu tadi. Contohnya ketika saya klik, di sini tidak ada gambar tangan ya. Jadi berarti di sini belum ada hyperlink atau belum ada settingan animasi untuk menunjukkan bahwa ketika kita klik, dia akan muncul. Sedangkan yang lainnya 3 ada gambar tangan di sini, maka kita klik dia muncul. Nah, bagaimana cara membuat nomor 6 ini seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5? Nah, sekarang mari kita lihat di setting animasinya. Animation, kemudian saya masuk ke animation pen, kemudian kita lihat di animation pen di sini, ini semua ada trigger. Jadi kuncinya adalah trigger. Berarti yang nomor ini, yang nomor literasi budaya dan kewarganegaraan nomor 6, ini belum ada trigger. Caranya kita klik ini, kemudian efek option, kemudian kita masuk ke, di sini ada efek dan ada timing. Kita masuk ke timing, kita buat trigger. Nah, kita buat trigger di sini. Di sini start effect on click off. Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa bagian yang mana yang akan kita. Di sini berarti yang 6 ya, 6. Oke, 6, kemudian oke. Siap. Kita cek lagi animasinya. Saya klik sekarang 6. Nah, sekarang sudah muncul. Sesuai dengan mana poin yang ingin kita bahas terlebih dahulu. Tapi ketika poin itu sebenarnya bisa kita urutkan, misalnya slideshow-nya berurutan, kita tidak perlu sebenarnya menggunakan teknik yang seperti ini. Tapi ketika kita ingin menjelaskan satu persatu sesuai dengan aspek mana dulu yang akan kita urutkan, maka gunakanlah setting triggers tadi. Sekarang hyperlink yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Ketika saya klik literasi bahasa, maka dia akan masuk ke literasi bahasa.
Nah, ini hyperlink. Jadi ada hyperlink di dalam slide namanya. Hyperlink di dalam slide artinya apa? Kita memberikan bagaimana menghubungkan satu slide dengan slide yang lain. Saya klik ini, maka dia akan kembali ke home yang tadi ini. Kemudian saya ingin menjelaskan literasi finansial, saya klik literasi finansial. Artinya apa? Di dalam slide tersebut kita tidak harus mengurutkan satu persatu dari 1 sampai 6. Tapi ketika kita menggunakan hyperlink ini, kita bebas menjelaskan satu persatu sesuai dengan apa yang ingin kita jelaskan terlebih dahulu. Oke, saya home kembali. Oke. Kemudian saya masuk ke literasi yang terakhir, literasi budaya. Selesai. Jadi ini menggunakan hyperlink antar slide. Artinya menggunakan hyperlink yang ada di dalam dokumen slide ini. Oke, saya next. Selanjutnya, kita bisa juga membuat file presentasi kita menjadi interaktif dengan teknik lain, yaitu menggunakan teknik slide zoom. Slide zoom ini hanya ada di Microsoft Office 2019 dan 365. Contohnya begini. Literasi nasional, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika saya klik yang nomor 3, ini adalah literasi sains. Kita dari icon-icon ini kita tahu ini literasi apa saja. Kalau hafal ya, ini misalnya literasi bahasa, literasi numerik, kemudian literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu literasi digital misalnya. Saya klik. Nah, ini menggunakan slide zoom. Jadi ketika kita menggunakan slide zoom, kita juga bisa menambahkan animasi di sana. Ya, itu terserah keinginan kita bagaimana presentasi itu muncul. Kemudian ketika kita klik back, jadi kalau klik kanan dan klik kiri ya, jadi klik kanan untuk kembali, maka kita bisa mengembalikan kepada posisi awal yang tadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan menjelaskan lagi, misalnya literasi bahasa. Nah, kita klik, maka dia akan muncul. Untuk bagaimana Anda bisa memperdalami mengenai bagaimana Anda bisa memahami mengenai slide zoom ini, di materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini tinggal dicek saja di materi sebelumnya, bagaimana menggunakan slide zoom ini. Oke, kemudian yang terakhir, kita juga bisa menggunakan, tadi sudah menggunakan hyperlink di dalam dokumen. Sekarang kita menggunakan hyperlink untuk antar slide, artinya antar dokumen. Nah, jadi contohnya begini, ini kalau misalnya saya klik di sini, ini dia ya, ini adalah dia sudah pindah ke dokumen lain. Jadi kalau misalnya saya slide show di sini, saya klik yang ini, maka dia akan jump ke dokumen lain. Artinya dia akan pindah kepada dokumen lain yang ada di dalam presentasi kita. Enaknya untuk saat ini semua sudah diatur oleh Microsoft PowerPoint ini untuk bagaimana hyperlink itu lebih memudahkan kita. Ya, di sini saya jelaskan. Ketika dia habis, ketika dia selesai, dia kembali kepada slide kita yang pertama tadi. Oke, itu adalah hyperlink untuk antar dokumen. Jadi kita juga bisa memasukkan misalnya video dan sebagainya. Misalnya saya klik ini, saya ingin ini bisa juga menjadi hyperlink. Jadi hyperlink di sini saya sedikit jelaskan. Ketika ini adalah existing file or web, bisa juga seperti itu. Place in this document, atau di create new document atau email address. Itu bisa kita buat hyperlinknya. Sekarang saya akan membuat hyperlink existing file. Jadi file yang ada di dalam laptop atau PC kita. Saya memasukkan video misalnya 6 literasi standar ini. Oke, sekarang mari kita buka. Kita coba lihat bagaimana hyperlink itu akan muncul.
Tadi yang ini sudah, sekarang hyperlink, interaktif. Oh ini video ya, jadi kalau video dia akan muncul dalam bentuk video. Saya biasanya membuat file video itu ke dalam PowerPoint tersebut, saya insert dulu ke PowerPoint, baru dia muncul di dalam, tapi ya itu apa lah. Ini coba contohnya seperti ini. Jadi kalau ini hyperlinknya ke video, jadi ketika hyperlinknya ke video, maka yang muncul adalah videonya yang akan muncul. Ya, ini contoh sederhana saja. Nah, untuk membuat yang seperti ini, kita bisa membuatnya dengan morph ya. Jadi di morph juga sudah saya jelaskan. Oke. Baik, saya pikir cukup itu saja penjelasan saya kali ini berkaitan dengan bagaimana membuat presentasi kita menjadi lebih interaktif. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.